Halo semua teman-teman, apa kabar? Bertemu lagi bersama saya. Selamat datang di Edukasi Trading Mingguan. Seperti biasa, ini adalah analisa mingguan saya, apa yang akan terjadi dalam 1 minggu ke depan. Ya, setelah kita tahu ada beberapa pergerakan-pergerakan yang cukup mengejutkan ya kemarin di hari Jumat, di mana gold yang tiba-tiba naik, kemudian tiba-tiba turun. Ada pergerakan-pergerakan tertentu yang semuanya itu disebabkan oleh data-data atau efek-efek atau analisa-analisa fundamental. Jadi untuk teman-teman yang memang ingin belajar atau ingin tahu tentang fundamental, saya akan share screen ya. Ini adalah saya punya sebentar. Oke. Oke, ini adalah Facebook page saya. Sebentar, apakah teman-teman bisa melihat Facebook page saya atau tidak? Sebentar ya. Oke, ini adalah Facebook page saya ya, di mana di Facebook page ini saya akan mengadakan analisa atau webinar mengenai trading dengan fundamental ya. Saya akan menjadi sebagai host, saya akan memberikan informasi sedikit lalu saya mengundang salah satu pembicara namanya adalah Bapak Miao Chu ya. Bapak Miao Chu ini adalah seorang yang trading menggunakan fundamental. Jadi dia fokus atau dia suka memperhatikan berita-berita, analisa-analisa yang mungkin teman-teman yang belum pernah bergabung dengan Telegram channel saya, ada di Telegram channel saya di Trade Win Fund ya, bisa dilihat di link di deskripsi. Nah, jadi kalau teman-teman yang ingin bergabung tanggal 28 Oktober ya, hari ini tanggal 24 Oktober, 4 hari lagi ya. 4 hari lagi kita akan bertemu tanggal 28 Oktober jam 7 malam ya. Kalau teman-teman perhatikan di gambar ini ya, saya klik ini. Jam 7 malam ya, kita akan mengadakan webinar untuk belajar mengenai bagaimana sih trading dengan fundamental itu. Seberapa mudah sih dipahami atau malah sulit. Jadi jangan takut dulu apakah ini akan menjadi salah satu hal yang sulit atau tidak, kita akan pelajari seperti apa. Saya sudah melihat materi dari beliau dan terlihat sangat mudah untuk dipahami dan semoga teman-teman juga bisa mengikuti memahami. Oke, sekarang kita langsung ke analisa minggu ini ya. Saya akan rubah ke Forex Factory. Ya. Oke, di Forex Factory kali ini saya melihatnya di minggu depan ini ya, kebetulan kita akan bahas tentang fundamental. Di minggu depan ini kita akan ada beberapa data-data fundamental yang cukup bagus untuk diperhatikan. Yang pertama adalah di Australia ya, itu hari Rabu ya. Jadi Senin Selasa tidak ada berita yang high impact ya. Saya hanya ambil yang merah. Tidak ada berita yang high impact. Adanya coba ya kalau kita lihat medium ya, kita lihat medium. Ada beberapa data medium ya di hari Senin dan Selasa, tapi nggak terlalu high impact banget juga, tapi kita akan lihat juga ya. Yang pertama adalah business climate atau iklim bisnis di Jerman ya. Indeksnya seperti apa perhitungannya. Kemudian tapi masih angkanya masih cukup tinggi ya dari 98,8 ke 98,2 tapi memang cukup tinggi. Kemudian consumer confidence masih oke ya, biasanya di atas 100 masih consider oke. Kemudian dari Richmond Manufacturing Index. Nah, ini yang tadinya minus ini menjadi plus. Potensinya adalah indeks manufacturing yang itu positif ya, tapi ini kan medium impact, biasanya tidak terlalu berpengaruh. Mungkin ada efek-efek sedikit tapi tidak terlalu berpengaruh. Oke. High impact di hari Rabu, baru mulai di hari Rabu itu jam setengah 8 pagi ya, sebentar, jam setengah 8 pagi di Australia. Ada data CPI ya, CPI kita tahu akan menunjukkan seberapa inflasi dari negara tersebut. Ya, 0,8 diprediksi tidak berubah tetap di 0,8. Trim min CPI-nya 0,5 tetap di 0,5 ya. Apa yang dimaksud dengan trim min CPI adalah excluding the most volatile 30% of items. Jadi memang eh, items-items atau barang-barang atau jasa-jasa yang dianggap lebih stabil pergerakannya, tidak terlalu volatilitasnya tidak terlalu tinggi. Oke, kemudian di hari Rabu juga ada tidak terlalu berpengaruh ya, medium impact ada durable goods order. Kanada ada BOC, Bank of Canada Monetary Policy Report ya, jadi laporan keuangannya, laporan moneternya dia akan sampaikan, kemudian ada Canada Rate Statement, kemudian suku bunganya prediksinya adalah 0,25% ya. Kemudian jam setengah 10 ada crude oil inventories untuk teman-teman yang trading di oil ya, teman-teman yang trading di oil mungkin bisa memperhatikan ini ya, inventories dari Amerika seperti apa oilnya, karena kan oil lagi meningkat-meningkatnya. Ya, kemudian jam 10-nya akan ada BOC, Bank of Canada Press Conference menyampaikan apa yang sudah tanya jawab lah dengan media mengenai kebijakan keuangannya. Oke, sorry sebentar. Oke.
Kemudian di hari Kamis agak bahaya untuk teman-teman yang trading yen, ada BOJ Outlook Report, ada Monetary Policy Statement dan BOJ Press Conference. Belakangan ini kita tahu bahwa dolar yen sedang terbang ya, sedang naik-naiknya. Yen sedang melemah, berarti ya kan dolar yang naik berarti yen sedang melemah, USD-nya sedang kuat ya. Nah, apakah ini bisa membalikan keadaan ya? Paling tidak membuat koreksi sedikit sebelum kemudian akhirnya naik. Nah, kita akan lihat secara teknikal tujuannya dia masih mau kemana ya. Kemudian ada monetary policy statement ya. Kemudian ada main refinancing rate. Jadi ada bank ECB akan menyampaikan press conference yang akan menyampaikan suku bunganya. Jadi minggu ini ada Kanada menyampaikan suku bunganya, ECB menyampaikan suku bunganya, ya kemudian Yen juga menyampaikan policy statementnya, ya kebijakan keuangannya. Kemudian malamnya ada GDP dari Amerika. Jadi hari Kamis untuk teman-teman yang mungkin tidak terlalu menguasai tentang fundamental, harus berhati-hati akan ada sedikit gejolak-gejolak di beberapa pair, terutama euro, yen, dan dolar. Ya, harap berhati-hati. Oke, kemudian di hari Jumat itu ada Jerman prelim GDP ya. Dari Jerman, kemudian Kanada ada GDP, kemudian US ada Core PCE Price Index. Ya, basic index di sini akan menunjukkan seberapa inflasi atau seberapa kepercayaan konsumen terhadap kondisi dari Amerika sendiri. Oke, kemudian di hari Sabtu. Nah, teman-teman harus perhatikan hari Jumat ke Senin saya sarankan tidak ada posisi. Kenapa? Ada hari Sabtu, ada Treasury Currency Report. Ini cukup harus diperhatikan oleh teman-teman karena hanya 2 kali dalam setahun ada kemungkinan ada pergerakan, akan ada gap di hari Senin. Ya, terutama banget adalah hari Minggu ini adalah minggu terakhir di bulan Oktober, di mana ada kemungkinan ada eh, potensi market menurunkan atau menaikkan harga menuju ke support atau resisten terdekat. Oke, jadi teman-teman harus perhatikan ya. Sambil kita menunggu di bulan November ini kebetulan di bulan November ini akan ada FMC ya. FMC seperti ya di background saya ini ya di background saya ini. Ini adalah Fed ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin trading dengan FMC di November ini akan menjadi salah satu kuncinya ya. Jadi untuk seperti itu teman-teman ya. Jadi harus perhatikan ya. Oke, kita akan pindah ke secara teknikal. Saya akan share saya punya screen. Oke, oke, oke. Saya sudah masuk di chart, jadi teman-teman bisa perhatikan ini adalah settingan saya untuk melakukan trading. Ketika saya melakukan trading ya, saya menggunakan broker dari Fulton Markets kebetulan. Oke, jadi kalau teman-teman yang ingin, oke, saya belakangan fokusnya ke gold, makanya saya taruh screen besar di gold. Tapi saya akan coba bahas dari Asia Time dulu ya, Asia Time. Oke, Asia Time ini terdiri dari dolar yen ya, fokusnya di dolar yen dengan beberapa indeks ya, Hang Seng, Nikkei dan Australia ya, Australia. Oke, bentar. Oke, ini adalah indeks dari Australia ya, indeks dari Australia, ada indeks dari Australia, kemudian New Zealand dan Aussie ya. Seperti biasa, pair-pair yang eh, apa? Oke, pair-pair yang Oke, kita sudah masuk di MT4 ya. Kita sudah masuk di MT4. Saya menggunakan kebetulan broker dari Fulton Markets. Oke, seperti biasa saya selalu melakukan trading seperti ini. Ini tampilan yang saya temukan belakangan ini menarik sekali karena saya fokusnya di satu pair, kemudian saya mengambil analisa di beberapa pair sebelum di beberapa pair indeks dan beberapa pair lainnya ya. Jadi biasanya kalau Asia karena saya biasanya bangunnya jam tujuan ya, berarti biasanya Australia dan New Zealand agak-agak telat ya jam 7 jam 8-an berarti saya biasanya fokusnya ke dolar yen. Karena dolar yen akan berjalan secara lanjut ke malam ke dolarnya. Oke. Nah, kita akan lihat ya beberapa hal yang harus diperhatikan adalah secara daily ya, secara daily ini candle daily semua itu beberapa indeks menunjukkan penguatan ya. Hang Seng menunjukkan penguatan, agak sedikit korektif beberapa hari, ya ada kemungkinan dia akan sedikit koreksi. Ya untuk teman-teman trading indeks ini akan ada sedikit koreksi ya ke moving average 9 saya ini. Ya kemungkinan akan ke 25.600-an, 25.600-an sebelum dia akan bounce back menuju ke level yang lebih tinggi. Potensinya sih dia akan mengejar area ini ya sebentar.
mengejar area ini. Saya kasih garis sebentar, dia akan mengejar ke area ini. Oke, 26.400-an sampai 26.700-an. Jadi enggak, kemungkinan sih dia nggak akan sampai ke 27.000 ya dalam waktu dekat, tetapi ada kemungkinan dia akan sedikit tertahan dan berada di area tersebut. Tapi ini kan sedang lower high ya, ada lower high, berarti dia sebenarnya masih belum berusaha menembus. Jika dia bisa menembus high ini, level pertama ini di 26.500-an, ada kemungkinan dia akan menuju ke level yang lebih tinggi. Oke, kalau indeks Nikkei ya dia baru saja break, saya punya dia sempat break low, break dari saya punya moving average. Kemudian dia berusaha break lagi naik ke atas, tetapi dia tertahan di area ini. Ya, area ini. Ya, ini adalah areanya. Ya, low dari tanggal 20 September ini menahan posisi dari Nikkei dan ada kemungkinan dia akan menunjukkan penurunan. Kenapa? Karena memang kebelakangan kan kepercayaan terhadap Jepang ini menurun ya, mata uangnya melemah, dia punya indeks pun atau sahamnya stoknya pun sedikit jatuh beberapa hari terakhir ini. Nah, jadi kita akan lihat kebijakannya apa yang akan terjadi di minggu ini ya. Ada apakah akan menunjang lagi stok tetapi akan berbahaya terhadap mata uang. Tetapi kita akan lihat lagi seperti apa. Nanti kita akan lihat dari sisi teknikalnya dari dolar yen sendiri. Oke, kalau Australian Index ya, ini ada masih sedikit strong ya. Kita lihat marketnya sedang dipercaya oleh beberapa uh, oleh market ya, sentimennya sedang positif. Tetapi dia agak sedikit tertahan di area ini ya, di area konsolidatif ini ya, konsolidatif yang ya mungkin agak agak kecil tapi nggak apa-apa ya. Konsolidatif ini agak sedikit menahan di 7.400 ke 7.500-an, itu akan sedikit tertahan. Oke, kalau dari mata uang dia sedang berusaha naik terus ya, sedang berusaha terus dari sisi Aussie-nya, dia sedang berusaha naik terus, dia sudah break area resisten ini, tetapi dia kembali lagi masuk di areanya. Jadi harus bisa jadi ini adalah salah satu area konsolidatif yang dia akan bentuk untuk di kemudian hari menjadi suatu level ya, either antara level support atau level resisten. Tetapi kalau teman-teman perhatikan, ini adalah level supportnya ya di sini ya, 7427. Tetapi di sini ada moving average saya juga tertahan di 0,7420-an. Jadi ada kemungkinan memang dia akan berusaha turun dulu ke angka 7420-an. Kemudian dia akan mencoba lagi untuk naik dan mencoba lagi untuk break atas, tetapi akan berada di area konsolidatif ini dulu 7427 sampai 7490-an. Oke. Kemudian New Zealand ya, saya tidak saya memang seperti ini, jadi teman-teman harus harap sedikit bisa berusaha untuk melihat lebih detail ya. Kalau teman-teman yang sekarang nonton di YouTube mungkin bisa dibesarkan atau saya bantu besarkan aja di sini ya. Jadi ini adalah New Zealand ya, New Zealand. Oke. Eh jadi New Zealand saya lihat sih dia akan berusaha menuju ke area ini, tetapi sedikit dia agak sedikit tertahan ya, ada beberapa level di sini ya. Oke, 1, 2, 3, 4 dan ini bisa menjadi satu level lagi. Ya, apakah dia akan ini merupakan area support yang berusaha dia break, yang berusaha menahan penurunannya, ya, atau tidak? Itu pertanyaannya. Ya, potensi saya sih melihatnya dia agak sedikit akan tertahan di area ini dulu konsolidatif, kemudian dia akan kemudian naik. Moving average ini kan curam naiknya, jadi kemungkinan dia akan tertahan ya. Oke, saya kecilkan lagi. Oke. Nah, yang terakhir adalah dolar yen. Dolar yen tidak perlu saya besarkan karena pasti sudah terlihat. Dolar yen dalam beberapa hari terakhir memang cukup turun ya, cukup melemah karena memang dari sisi USD-nya juga cukup kehilangan USD kehilangan pegangan, tetapi cukup untuk menahan lah, cukup untuk menahannya ya. Jadi banyak yang lari ke safe haven ya, salah satunya adalah yen, tetapi apakah kondisi dari dalam yennya sendiri apakah akan tuh kuat atau tidak ya. Potensi dia akan berusaha break ke 113.20 ya. Jika dia berhasil melanjutkan, dia akan berusaha menuju level ini. Ya, menuju level ini lah. Moving average saya 112.80-an. Ya, tetapi untuk menuju ke level yang lebih rendah agak jauh karena ada di sini ya. 111 112.00 agak jauh. Jadi agak berat untuk dia turun. Tapi teman-teman harus perhatikan bahwa memang di daily terlihat dia sudah tinggi, tapi kalau di weekly dia sekarang berada di area konsolidatif ya, area resistennya ya, area resistennya di sini ya.
Oke, ya 1, 2, 3, banyak ya resistennya 1, 2, 3 segala macam. Potensinya sih dia akan berusaha memang tertahan turun. Jadi untuk teman-teman yang memperhatikan resisten weekly pasti sekarang sudah ambil posisi sell semua. Ya, potensinya dia sudah dapat lumayan nih ya, udah hampir 100 pip ya. Udah 100 pip malah sekarang udah 100 ya, udah pas 100 pip. Ya, ada kemungkinan memang bounce sedikit di 113 dia akan berusaha konsolidatif di area ini ya. Kalau ada yang bertanya sama saya kemarin, mungkin ada yang ingat sempat bertanya sama saya akan kemana market, potensinya saya lihat akan ke 100, either antara 115 dulu, 116 langsung, ya atau dia akan tertahan di area 115-an, ya 115,90 atau ya 115-an besar lah. Oke, oke. Kemudian saya akan coba bahas Euro Time ya. Euro Time ini ada beberapa pair ya. Oke, dari sisi indeks saya nggak bahas ya, tapi dari sisi mata uangnya eh, euro ada tahanan di 101,1670 ini masih sudah saya buat ya beberapa hari. Dan dari sisi pound sterling saya coba buka sedikit ya, saya akan coba bikin trend line. Oke, trend line-nya ya dia sedikit sempat berada menembus sedikit trend line yang curamnya ya. Kita bisa ambil dari sini lah ya, kalau saya sih ambilnya begini ya, karena masih ada beberapa high yang kita bisa tahan. Oke, nah dia sedikit cukup bisa menahan, tapi ya dia kembali lagi turun, tapi dia kemungkinan sih saya lihat tadi akan break, tapi breaknya dia akan break konsolidatif. Ya, breaknya konsolidatif between ini 1,3737 sampai 1,3864 lah ya, kurang lebih dia akan konsolidatif di sini. Oke, nah Swiss saya nggak bahas. Yang terakhir saya akan bahas adalah karena ada Kanada, akan ada data, jadi saya akan ambil Kanada. Oke, Kanadanya potensinya melanjutkan penurunan ya. Jadi Kanadanya kemungkinan akan berusaha mengkuat, tetapi ini ada tahanan di sini ya, di sini di area sini ya. Jadi area ini bisa menjadi tahanan ya. Sebentar sampai area sini. Oke. Jadi kalaupun turun ke 1,2260-an, 2270-an, kita bisa ambil posisi buy, tapi cukup jauh dari sekarang 1,2367, tapi dia akan berusaha turun dulu. Ya, dia akan berusaha turun dulu, dia akan tertahan sedikit di area ini. Oke. Dan yang terakhir tentunya yang tidak saya lupakan adalah gold. Kemana gold akan bergerak? Saya masih mempunyai prediksi dia akan menuju ke area ini ya. Tetapi apakah dia akan sampai dalam minggu ini atau dalam beberapa minggu ke depan kita lihat lagi. Saya masih yakin dia akan menuju ke 1830-an. Ya, antara 1825 sampai 1830 lah ya. Oke, ke teman-teman yang ya sampai 1824 sampai 1831 lah. Ada kemungkinan dia berusaha menuju ke area situ. Karena memang masih bullish semua candlenya ya. Tetapi kita lihat juga ini kan monthly ya, kita lihat juga oke, monthly dia akan berusaha break dari sini. Ya, jadi level ini level moving average 9-nya di 1794, jika dia close di minggu ini berarti dia akan close di atas 1794 lah, berarti ada kemungkinan bulan depan dia akan melanjutkan kenaikan. Terutama jika dia bisa engulf candle yang sebelumnya ya. Candle sebelumnya ini jika kita lihat dia engulfnya dia ada di opennya 1814 ya. Jadi kalau dia close di atas 1814, engulf potensi dia akan naik ke 1830, bahkan bisa berusaha ke next area di sini ya 1860-an ya. Tapi saya secara condong masih melihat bahwa gold akan naik ya. Seperti itu. Oke, memang dari sisi stokastik dan lain-lain memang ada kemungkinan dia akan turun, tetapi daily-nya saya lihat dia akan naik. Ya, ada kemungkinan dia akan berusaha untuk naik. Jadi teman-teman yang saat ini ada posisi buy di bawah, tahan aja dulu kalau buat saya ya. Saya tahan aja dulu, potensi 1830, 1825 lah bisa kita ambil take profit di situ. Oke, semoga teman-teman bisa mendapatkan hasil yang baik di minggu ini. Sebentar. Oke, jadi itu analisa saya untuk minggu ini. Jadi teman-teman yang trading harap berhati-hati. Teman-teman yang di minggu ini adalah minggu terakhir di akhir bulan, berarti dia akan menghabiskan candle monthly. Ada kemungkinan level-level tertentu akan berusaha di break atau level-level tertentu akan berusaha diraih paling tidak untuk menunjukkan next bulannya akan seperti apa. Awal bulan tentunya dia akan koreksi dulu, jika dia memang naik, baru dia akan mencapai harga yang
lumayan oke untuk untuk orang market untuk mendapatkan pergerakan ya, harga yang lebih baik gitu ya, seperti itu. Oke, jadi teman-teman yang belum subscribe dari channel ini silakan subscribe. Jika teman-teman yang ingin share, jika merasa berguna silakan share dan tolong like atau komen apapun. Ya, jadi teman-teman jika ada pair yang ingin dibahas entah apa cross pair, cross currency pair atau apapun silahkan disampaikan di sini. Oke, sampai bertemu di video-video selanjutnya. Happy trading dan semoga profit.